Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Bagaimana biasa, saya doakan kiranya Anda semua dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia dan diberkahi dalam setiap bulan nafas, dan hendaknya selamatlah kita semua dalam kehidupan ini dan kehidupan nanti. Dan pada video ini saya ingin mengurai sedikit tentang masalah terapi. Biasanya seorang terapis itu minimal dia memahami sistem anatomi tubuh, kemudian ilmu jaringan faal tubuh, kemudian organ dalam ataupun organ kepala. Jika organ kepala atau jaringan otak, tentu dia mengerti, memahami dengan sangat pasti tentang ilmu jaringan saraf pusat, saraf otonom, saraf tepi, berbagai sistem saraf, termasuk semua ornamen dalam tubuhnya. Seorang terapis biasanya dia punya mentor. Bila dia membahas atau mengulas atau mengurai atau berusaha menyembuhkan masalah yang ada di kepala, tentu dia akan mengerti bagian otak kiri, otak kanan, terus kemudian otak depan, otak tengah, otak belakang. Dan di mana otak belakang itu masih ada lagi yang disebut otak kecil, di bawahnya lagi terdapat batang otak. Seorang terapis saraf biasa ya, kalau ya misalnya masalah urusan kepala yang berhubungan dengan miliaran saraf, dia memiliki mentor itu adalah profesornya ahli saraf, minimal dia dokter ahli bedah saraf. Syukur-syukur yang lulusan luar negeri karena lebih bagus. Terus kemudian kalau dia memang sistem organnya, misalnya mereka yang berhubungan dengan masalah internis, penyakit dalam, ya dia pun harus berhubungan atau pernah belajar kepada dokter spesialis penyakit dalam. Seorang terapis yang sangat berpengalaman, dia tidak hanya mengandalkan hasil CT scan, MRI, ataupun misalnya hasil ronsen. Karena biasa kalau misalnya penyakit yang ada hubungannya dengan benturan, khususnya benturan di kepala, maka kalau benturan itu sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Anda tidak akan menemukan hasil apapun apabila Anda melakukan ronsen atau scan di rumah sakit, karena nggak ada itu bekas-bekas trauma, bekas benturan itu nggak ada. Dan pada di video ini saya ingin mengulas masalah jantung, terapi jantung. Jantung itu sebenarnya organ yang merupakan organ vital kedua setelah napas. Bahkan kalau saya mengatakan itu organ vital pertama setelah paru-paru. Terapi jantung itu sangat jarang dilakukan karena orang tidak tahu metodenya. Maksudnya secara pasti mereka yang misalnya sakit jantung, pembengkakan jantung ya, kemudian mukanya bengkak, badan bengkak, kaki pun bengkak. Nah itu kalau misalnya tidak tahu caranya dan dia tidak pernah belajar tentang itu, dia tidak akan tahu titik mana yang harus dia perbaiki, titik mana yang harus dia perbanyak untuk di terapi gitu ya. Jadi terapi jantung ini di dunia, bahkan di Indonesia sekalipun, katakan agak langka. Jadi terapi ini terus terang, selain berdasarkan experience, pengalaman dalam terapi-terapi yang lalu sesuai sistem anatomi dan sebagainya, terapi ini sebenarnya sebagian saya dapatkan, saya terus terang katakan bahwa ini adalah ilham dari Tuhan. Makanya mereka yang mengalami sakit jantung, baik itu jantung bengkak, jantung koroner, penyempitan pembuluh darah jantung, penyumbatan pembuluh darah jantung, sudah dipasang ring dan ringnya banyak, itu bisa diterapi tanpa harus Anda melakukan istilahnya pasang ring dan sebagainya. Dengan cara metode terapi ini, sekali terapi pun orang bisa merasakan langsung efeknya, baik yang dia jantung sesak, dadanya sakit gitu, nyeri sepanjang waktu, berkeringat saja gitu. Terus kemudian terapi ini saya terapkan sudah lebih dari 19 tahun. Jadi saya biasanya terapi jantung itu untuk kalangan terbatas, yang artinya pasien-pasien yang banyak dari rumah sakit, karena saya juga mempunyai keterbatasan waktu sehingga saya tidak membuka terapi secara besar-besaran karena butuh ketelitian gitu ya kan.
Nah, kalau terapi jantung ini yang bisa itu ya tadi penyempitan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, jantung bengkak. Terus kemudian sudah dipasang ring, berapapun itu ringnya nggak masalah. Nah, itu terapi yang seperti saya kerjakan ini itu jarang orang yang bisa karena tidak semua orang memahami sistemnya. Satu hal yang tidak bisa dilakukan dengan metode terapi jantung ini adalah apabila mereka terkena klep jantung, pompa jantung, karena itu biasanya harus di bypass, dibedah. Nah, itu kalau pompa jantungnya, klep jantungnya yang bermasalah, biasanya orang ciri-cirinya gimana Pak ya? Kalau orangnya nyender aja udah napasnya udah megap-megap. Nah, itu yang kena secara umum itu klepnya, pompa jantungnya, itu yang tidak bisa diterapi. Tapi selama itu jantung koroner, penyempitan, penyumbatan, jantung bengkak, itu semua diterapi bisa. Saya katakan bisa karena di tempat setelah diterapi bisa dirasakan perubahannya. Kemudian kalau misalnya ini ya mereka IKG lagi aja, perubahannya bisa dilihat melalui alat-alat medis. Jadi demikian ya, video ini saya buat dengan yang sebenarnya. Saya ini berbagi pengalaman saja supaya mereka-mereka yang mengalami sakit jantung bisa dapat disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.